Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom. Perkenalkan, nama saya Jennifer ya. Saya dari Surabaya. Saya hari ini sama mama saya, sama papa saya yang nggak tahu di mana sekarang. Oh itu papa saya. Ya, terima kasih buat kepercayaannya. Saya dipercaya buat berdiri di sini. Hari ini saya mau membawa sebuah topik yang seringkali kita dengar ya dalam kehidupan kita, dan seringkali itu mudah buat diucapkan, tapi susah buat dilakukan, yaitu bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur itu mudah atau susah? Mudah atau susah? Mudah kalau nggak ada apa-apa. Coba kalau lagi banyak masalah itu bersyukur gampang atau susah Bapak Ibu? Susah. Iya. Jadi kalau keadaannya baik-baik saja itu buat bersyukur tuh gampang ya. Buat ngomong puji Tuhan, buat ngomong terima kasih Tuhan itu gampang ya. Tapi kalau lagi banyak masalah, kerjaannya lagi sepi pokoknya, susah ya Bapak Ibu buat bersyukur. Kalau misalnya lagi sakit, buat bersyukur tuh susah ya. Tapi di sini kita tuh mau belajar ya. Kalau di 1 Tesalonika 5 ayat 18, Paulus tuh bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Disuruhnya itu mengucap syukur dalam apa Bapak Ibu? Segala hal. Jadi bukan cuma dalam hal baik saja ya, tapi dalam segala hal. Dalam kesesakan, dalam hal-hal yang kayaknya tuh sekarang kok kurang baik gitu ya. Kayaknya kok sekarang badannya masih sakit semua, tokonya masih sepi, terus kerjaannya masih gitu-gitu aja, utangnya belum lunas. Kita tuh harus tetap bersyukur walaupun di tengah-tengah semua masalah itu. Nah, kalau bersyukur setelah masalahnya lewat itu hal biasa ya Bapak Ibu. Karena kalau sudah dibantu Tuhan, ditolong Tuhan, tapi kitanya nggak bersyukur, kitanya nggak berterima kasih sama Tuhan, itu namanya kurang ajar ya. Jadi kita tuh harus belajar untuk bersyukurnya itu di tengah-tengah waktu menghadapi masalah itu belajar bersyukur. Amin. Jadi kenapa sih kita kok harus belajar bersyukur di tengah-tengah masalah? Karena ya seperti di ayat tadi itu dikatakan kan, itu adalah yang dikehendaki Allah gitu loh dalam hidup kita. Kayak Tuhan itu memang maunya kita tuh bersyukur, bukan cuma waktu senang, tapi waktu susah, waktu kepepet itu ya harus tetap bersyukur. Nah, seringkali itu bersyukur itu bukan ngomong tentang keadaan ya Bapak Ibu. Keadaan itu nomor kesekian lah kalau menurut saya. Bersyukur itu berkata tentang sikap hati kita. Keadaan itu boleh berubah ya. Kalau menurut saya itu keadaan itu pasti berubah-berubah. Kadang-kadang senang, kadang-kadang juga stres, kadang-kadang keadaan itu baik-baik saja, tapi kadang-kadang keadaan itu membuat kita tuh kok gini ya Tuhan. Tapi kalau kita punya sikap hati bersyukur, dalam keadaan apapun tuh kita pasti punya alasan buat bersyukur. Kita tuh pasti bisa melihat hal-hal yang bisa kita syukuri dari keadaan tersebut. Karena nggak mungkin loh dalam kehidupan kita tuh nggak ada yang disyukuri. Contohnya, sekarang nih, mungkin lagi sakit ya Bapak Ibu, ada yang lagi sakit, tapi kan masih bisa bernapas ya. Tangan, kaki masih punya semua ya. Mulutnya masih bisa dipakai semua ya. Nah, itu kan bisa disyukuri ya Bapak Ibu. Tapi seringkali kita tuh bersyukurnya tuh nunggu keadaannya tuh semuanya baik. Nunggu nantilah bersyukurnya kalau kerjaannya sudah lancar, kalau sudah diberkati Tuhan uang 10M gitu baru mau bersyukur. Padahal kalau nunggu kayak gitu tuh lama loh Bapak Ibu. Mungkin nanti sudah diberkati Tuhan, tapi dikasih ujian lain, gak jadi bersyukur lagi dong kalau kayak gitu ya. Jadi dalam kehidupan ini tuh ya kita mau belajar buat bersyukur dalam segala hal, buat belajar melihat semuanya dengan ucapan syukur, melihat semuanya itu sebagai sesuatu yang bisa disyukuri. Misal nih ada anak,
dikasih pensil sama bapaknya. Pensil itu harganya mungkin 1.000 ya, 1.000 pensil batangan gitu. Tapi kalau anak itu bersyukur, pensil 1.000 itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang wah gitu loh. Itu bisa bersyukur sampai bilang makasih ya pak, sudah dikasih pensil, saya senang banget gitu ya. Tapi kadang-kadang itu kalau kita sebagai orang yang nggak bisa bersyukur ya, meskipun kita dikasih mobil ya, mobil kan mahal ya bapak ibu, nggak mungkin cuma 1.000 ya harganya. Nah, kalau misalnya kita tuh memang nggak punya sikap hati yang bersyukur, kita mau dikasih mobil mahal pun, itu kita masih aja bisa, loh ini loh warnanya nggak sesuai sama yang aku mau, loh kok yang tipe ini sih, kok nggak ini, kok nggak ini, kok nggak ini. Selalu kita tuh mencari alasan yang membuat kita tuh akhirnya nggak bersyukur gitu loh. Padahal dikasih mobil. Coba dibandingkan antara anak yang dikasih pensil sama yang dikasih mobil. Kira-kira nih kalau kita sebagai Tuhan yang ngasih, kita suka yang mana? Kita suka anak yang bersyukur itu atau anak yang selalu ngomel itu padahal sudah dikasih yang baik? Iya, pasti kita sukanya anak yang bersyukur itu kan. Jadi kita tuh harus belajar tentang respon hati yang benar ketika kita tuh mendapatkan sesuatu. Karena seringkali itu bukan masalah besar kecilnya yang kita dapat, tapi gimana kita ngelihat apa yang kita dapat itu dari Tuhan. Nah, seringkali nih kita kan berpikir bahwa berkat dari Tuhan itu tuh selalu yang enak-enak ya Bapak Ibu ya. Berkat dikasih uang, berkat dikasih kerjaan, berkat disembuhin. Tapi kadang-kadang nih dalam kehidupan kita, berkat dari Tuhan itu berupa sebuah teguran. Kalau di Ayub 5 ayat 17 sampai 19 itu dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membeban, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Nah, kadang-kadang itu kita tuh ditegur sama Tuhan, dan kita tuh harus bersyukur loh kalau ditegur. Kenapa? Karena kalau kita ditegur Tuhan itu berarti Tuhan itu masih sayang sama kita. Kalau bapak ibu nih punya anak, masih sayang sama anaknya, terus tahu anaknya ini suka mencuri, kira-kira ditegur nggak? Pasti ditegur toh ya. Kalau sudah nggak ditegur itu berarti bapak ibu kan sudah nggak sayang ya sama anaknya ya. Kalau nggak ditegur itu nanti besar bisa masuk penjara loh ya toh. Jadi kalau sama Tuhan itu juga kayak gitu loh. Kalau kita ditegur itu berarti Tuhan sayang. Jadi stop kita kalau ditegur Tuhan itu kita nggak boleh. Kenapa Tuhan kok aku ditegur terus? Kenapa kok aku ini nggak diberkat-berkati? Kok tambah setiap hari itu ditegur terus, dikasih ujian terus, kapan berkatnya itu kapan? Ya jangan kayak gitu Bapak Ibu. Karena mungkin sebelum Tuhan memberkati kita, Tuhan itu kan perlu ya buat mengatur hati kita dulu supaya kita tuh siap menerima berkatnya. Jadi teguran Tuhan itu seringkali itu kita harus syukuri. Karena apa? Ya kalau kita ditegur berarti Tuhan itu masih sayang, masih peduli sama kita. Tuhan itu nggak mau nanti kedepannya kita semakin buruk, semakin melenceng dari jalannya Tuhan. Kan ya nggak mungkin ya kalau nggak ada apa-apa kita hidupnya kayak maksudnya kita sudah benar semua nih kehidupan kita, terus kita tiba-tiba ditegur. Kayak misalnya anaknya bapak ibu lagi belajar dengan giat, terus tiba-tiba bapak ibu ini marahin, kan ya nggak mungkin toh. Tapi ya kita sebagai manusia itu gimana itu pasti ada kurangnya ya bapak ibu. Seringkali kita nggak sadar, mungkin kita sombong atau mungkin ada iri hati dalam hati kita yang kita tuh nggak bisa lihat. Tapi Tuhan itu kan bisa lihat ya apa yang ada di dalam kita. Tuhan itu lebih mengerti kita tuh sebenarnya mungkin masih ada sombongnya, masih ada irinya. Tapi kan ya kita sebagai manusia kadang-kadang nggak kerasa ya bapak ibu ya. Yang tahu kan Tuhan. Ya jadi
kalau kita ditegur itu ya kita bersyukur, masih diingetin, masih disayang, dan kita percaya lah kalau Tuhan itu negur itu pasti, meskipun kita terluka ya, sakit ya kalau ditegur Tuhan, tapi Tuhan itu juga yang akan membebat setiap luka itu. Amin. Karena pada akhirnya kan kita ya percaya ya, dalam Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dalam setiap ujian, dalam setiap persoalan kehidupan kita tuh, Tuhan itu nggak pernah berhenti bekerja ya Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita nggak bisa lihat, mungkin saat ini yang di depan kita tuh cuma masalahnya, tapi kita tuh percaya ya Tuhan itu nggak pernah tinggal diam. Amin. Dan itu selalu bekerja untuk kebaikan kita. Mungkin kita saat ini kalau lagi ngadepi masalahnya nih, ya susah ya buat melihat apa yang Tuhan mau sebenarnya. Tapi kalau sama Tuhan itu semuanya tuh ya, menurut saya dijalani aja sih, disyukuri, dijalani. Karena saya percaya kok kalau dalam Tuhan itu semuanya pasti akhirnya indah, ya kan? Jadi kita tuh juga harus belajar gitu loh buat bersyukur atas semua masalah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita kan seringkali pengennya dipercayai berkat ya Bapak Ibu ya. Kita seringkali pengennya dipercayai uang yang banyak. Tapi kadang-kadang Tuhan itu juga mempercayakan masalah-masalah loh buat kita hadapi itu. Karena apa kok bisa dibilang Tuhan itu mempercayai kita dengan masalah tersebut? Karena kita tahu ya Pak Ibu, kalau Tuhan itu nggak pernah kasih masalah lebih dari kekuatan kita. Jadi dalam kehidupan ini, kalau Tuhan itu mempercayakan sebuah masalah nih dalam kehidupannya Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan juga yang kasih kekuatan ke kita buat menghadapi setiap masalah itu. Nah, saya berdoa itu kiranya kita tuh bisa seperti Ayub ya, yang bisa dengan gampang, ya nggak gampang sih, yang bisa ngomong kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bisa punya iman seperti Ayub yang kayak ya sudah, mau apapun yang terjadi itu tetap puji Tuhan gitu ya, tetap bersyukur, tetap Tuhan baik. Nah, gimana sih caranya kita untuk bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan yang ya mungkin semakin hari nggak semakin baik, kesehatan yang mungkin semakin hari semakin menurun, perekonomian sekarang yang semakin nggak jelas ini ya. Gimana sih caranya kita bisa bersyukur di tengah-tengah semua itu? Yang pertama, kita harus berhenti melihat dari sudut pandang yang salah. Kita harus belajar melihat dari sudut pandang yang benar. Lihat dari perspektifnya Tuhan, jangan lihat dari perspektifnya kita sebagai manusia. Kalau kita lihat, ya ampun, ini kalau kita sebagai manusia ya, kita lihatnya masalah terus, masalah terus, masalah terus. Tapi coba kita lihat dari perspektifnya Tuhan. Dan itu nggak pernah loh kasih kita masalah itu kayak nggak ada tujuannya, tuh nggak pernah. Kalau dari perspektifnya Tuhan itu setiap masalah itu ujian yang harus kita lalui. Dan kalau ada ujian, pasti nanti itu ada berkat. Setiap masalah, setiap persoalan itu pasti endingnya tuh mujizat Bapak Ibu. Pasti ada berkat yang sudah disediain buat kita. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat dari point of view, perspektif itu, ya setiap masalah itu akan membuat kita tuh apa ya, excited gitu ya, seneng gitu ya. Bukan melihatnya itu kayak aduh kenapa masalah lagi, kenapa masalah lagi. Tapi kita tuh bisa melihatnya kayak puji Tuhan, berarti saya tuh mau naik kelas. Berarti ada kepercayaan baru nih yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan saya. Nah, kalau kita nunggu semuanya baik-baik saja, tuh kita tuh pasti nggak bakalan bersyukur lah Bapak Ibu. Susah, karena kita selalu mikir kayak nanti tunggu. Kalau misalnya A baru saya bersyukur, A sudah kejadian, B muncul, nggak jadi bersyukur Bapak Ibu. Jadi ya di tengah-tengah semuanya, di tengah-tengah setiap masalah, di tengah-tengah setiap persoalan, setiap ujian, kita harus belajar bersyukur. Karena orang yang punya hati bersyukur selalu mencari alasan untuk bersyukur. Nah, memang sih kadang-kadang
seringkali ya bersyukur itu nggak mengubah keadaannya tuh tetap kayak ya tetap aja keadaannya masih susah, keadaannya masih gak baik-baik saja, tapi itu tuh merubah cara kita melihat permasalahan itu gitu. Yang kayak keadaan apapun itu kalau kita mau jalani dengan rasa syukur itu pasti enak gitu loh, bisa dinikmati meskipun jalannya itu mungkin panjang dan gelap, tapi kalau kita bisa bersyukur itu kita bisa menikmati setiap prosesnya itu sama Tuhan. Dan kayak daripada kita bersungut-sungut itu mendingan bersyukur Bapak Ibu, karena kalau bersungut-sungut itu semuanya terasa lama, semuanya terasa nggak enak, semuanya itu kita tuh selalu menunggu kapan sih Tuhan tolong. Tapi kalau kita bisa bersyukur ya Bapak Ibu, kita tuh bakalan menikmati prosesnya sama Tuhan. Dan yang kedua, gimana sih caranya kita bisa bersyukur? Ya jangan anggap biasa sesuatu yang biasa. Kayak biasanya yang tadi saya bilang, semuanya masih bisa nafas. Banyak loh Bapak Ibu hari ini yang meninggal di muka bumi ini pasti banyak gitu loh. Tapi kita tuh masih dikasih kesempatan loh sama Tuhan buat bisa bernafas, beraktivitas, masih bisa kerja, makan, masih punya tangan, punya kaki, masih punya keluarga, masih bisa ketemu teman-temannya di sini. Itu kan ya semuanya bisa disyukuri gitu ya. Kalau kita cari-cari itu pasti kita bisa bersyukur gitu loh. Jadi jangan selalu nyari yang nggak ada. Belajar untuk bersyukur dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang seperti yang tadi ibunya ini sharing ya. Bersyukur dari hal-hal yang kecil, Tuhan perhatikan gitu. Kalau kita bisa belajar untuk bersyukur dari hal-hal kecil itu kita akan menyadari loh Bapak Ibu, kalau dalam setiap kehidupan kita, setiap aspek kehidupan kita Tuhan itu bekerja. Tuhan itu selalu beracara dalam kehidupan. Dan yang ketiga, kita tuh harus bersyukur dengan apa yang ada. Kecenderungan manusia, kita sebagai manusia itu seringkali maunya lebih. Kalau sudah punya motor, maunya mobil. Punya uang 10 juta, mintanya 100 juta. Maunya lebih cantik, sampai operasi-operasi ya kan. Terus maunya lebih kaya, lebih lah pokoknya ya. Tapi seringkali itu membuat hal-hal itu tuh membuat kita tuh susah untuk bersyukur gitu loh. Kalau misalnya kita lihat orang lain nih, oh dia itu lebih cantik, dia itu lebih kaya, jadi itu tuh membuat kita tuh sulit untuk mensyukuri apa yang sudah ada dalam kehidupan kita. Jadi kita tuh harus belajar untuk berhenti mencari apa yang nggak ada dalam kehidupan kita, dan belajar untuk fokus gitu dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Karena banyak loh yang kita bisa syukuri dalam kehidupan kita, tapi terkadang kita tuh memilih untuk mencari apa yang nggak ada dalam kehidupan kita, sehingga untuk bersyukur itu menjadi susah gitu loh. Jadi stop mencari apa yang nggak ada, fokus pada apa yang sudah Tuhan itu taruh dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Ya sudah, kita jalani hari per hari, fokus pada berkat-berkat yang sudah ada gitu loh. Belajar merasa cukup, sudah enough, cukup, gak usah minta terus ke Tuhan. Dan yang keempat, kita harus percaya bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik, dan Tuhan itu sayang sama kita. Kalau kita bisa percaya dan fokus ke Tuhan, dan gak fokus ke masalahnya terus, semua itu bisa dijalani dengan ucapan syukur. Karena kita tuh kayak setiap masalah itu kita tahu kalau Tuhan itu pasti ya tahu yang terbaik. Tuhan itu selalu beserta kita, selalu ada di samping kita. Jadi kayak mau masalah sebesar apapun itu kita gampang gitu loh buat ngomong makasih Tuhan. Kalau masih nggak tahu mau bilang makasih tentang apa, ya bilang aja makasih Tuhan. Tuhan itu gak pernah ninggalin aku. Dalam lembah kekelaman seperti ini pun tuh Tuhan itu masih ada gitu loh sama aku. Kalau kita tuh nggak bisa bersyukur, itu yang kita tunggu itu cuma Tuhan itu kapan ngasih kita jalan keluar.
Tapi kalau kita bersyukur itu, kita tuh kayak, ya terserah lo Tuhan itu kapan mau kasih jalan keluarnya. Yang penting aku tuh menjalani ini tuh semua bersama Tuhan. Jadi, ayo Bapak Ibu mulai hari ini ya belajar bersyukur, mulai dari hal-hal kecil sampai nanti misalnya Tuhan percayakan hal-hal besar itu, ya kita syukuri aja. Itu bersyukur buat semuanya lah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Buat setiap permasalahan, setiap persoalan, setiap air mata dalam kehidupan kita, setiap kesenangan kita juga, buat keluarga kita, buat semuanya lah, buat nanti kita kan mau makan-makan ya, bersyukur juga sudah dikasih Tuhan makan, dikasih Tuhan kesehatan, kita bersyukur ya. Kalau lagi keadaan enak itu ya kita harus bersyukur juga, Tuhan itu baik. Tapi kita harus ingat ya, dalam keadaan gak enak pun Tuhan itu tetap baik. Jadi kalau sekarang masih gak enak, masih ya keadaannya gitu-gitu aja, tetap bersyukur ya Bapak Ibu. Nanti kalau sama Tuhan itu endingnya pasti semuanya enak. Ya sekian sharing dari saya, semoga memberkati Bapak Ibu. Terima kasih.